Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat serta karunia-Nya sehingga kami berdua di sini dapat hadir serta mendapatkan nikmatnya yang luar biasa. Salawat serta salam tak lupa kami sanjung agungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad yang semoga nanti kelak kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah. Perkenalkan kami mahasiswa dari Universitas Muhammadiyah Bin Sewu Lampung, tepatnya Prodi Pendidikan Matematika, dengan saya sendiri Muhammad Kemal Pasha dengan NPM 2021 40 640 2015 dan rekan saya Dadang Gunawan dengan NPM 2021 40 64 02 020. Jadi di sini kami akan membuat video yaitu tentang public speaking demi memenuhi tugas dari Ibu dosen pengampu mata kuliah public speaking yaitu Ibu Siti Rahayu, Minister Pendidikan, terkait percakapan atau conversation dengan tema pendidikan. Di sini kami akan membahas yaitu khususnya dalam dunia pendidikan terkhusus pada pendidikan matematika. Yang pertama mungkin tentang pendidikan matematika di kalangan perguruan tinggi. Berhubung kami juga berasal dari jurusan pendidikan matematika di perguruan tinggi, jadi mungkin hal tersebutlah yang harus pertama kali kami bahas dalam video ini. Mungkin kepada saudara rekan saya Dadang, bagaimana menurut Anda pandangan tentang mahasiswa yang khususnya yang kuliah di Prodi Pendidikan Matematika? Baik, langsung saja. Menurut saya, seorang mahasiswa yang sudah mengambil keputusan untuk memasuki program studi pendidikan matematika merupakan orang-orang terpilih dan orang-orang yang hebat, jenius, karena mereka bisa mengambil keputusan bahwasanya dalam keputusan yang sangat sulit ya, karena kan dulu kita pada saat SMA setelah lulus kan kita pasti bingung hendak memilih program studi apa dan dengan universitas yang mana, kan pasti sangat membutuhkan pertimbangan yang sangat baik. Nah, untuk itu kami dari program studi pendidikan matematika tentunya sangat bangga sekali dengan program studi pendidikan matematika ini, di mana di program studi pendidikan matematika ini sangatlah menarik dan juga di dalamnya terdapat banyak sekali mahasiswa-mahasiswi yang sangat berprestasi. Untuk saudara Kemal sendiri, bagaimana tanggapannya tentang program studi pendidikan matematika di sini? Kalau menurut saya pribadi tentang Prodi Pendidikan Matematika khususnya di UNPRI, saya belum bisa membahas banyak karena saya juga masih baru di sini, baru semester 4, baru 2 tahun, dan saya juga belum istilahnya membandingkan lah dengan Prodi Pendidikan Matematika di luar sana seperti apa. Jadi untuk Prodi Pendidikan Matematika di sini menurut saya ya seperti jurusan lain yang ada di UNPRI, karena ya jujur saja untuk membahas ke sana sepertinya belum bisa berkata banyak lah. Kalau kita belum tahu, alangkah baiknya jangan dibahas, jangan terlalu ya dibahas ke sana lah. Jadi mungkin kalau menurut pengalaman selama kuliah di sini sebenarnya untuk prodi pendidikan matematika ini, jika saya membandingkan dengan jurusan lain khususnya di Universitas Muhammadiyah Bin Sewu, kualitas dari mulai sistem, kemudian dosen, lalu mahasiswanya itu terlihat adanya perbedaan antara prodi kita dengan prodi lain, di mana mungkin bisa dilihat dari kedisiplinan para dosennya, kemudian mahasiswanya juga banyak dari prodi kita yang lebih berprestasi, bukan bermaksud untuk menjelekkan prodi lain,
Tapi ya faktanya yang saya tahu mungkin seperti itu. Jadi menurut saya tidak menyesal kuliah di prodi pendidikan matematika, khususnya di Universitas Muhammadiyah Pringsewu ini. Seperti itu. Ya, untuk info aja ya teman-teman, bahwasanya Mas Kemal ini merupakan salah satu mahasiswa yang berprestasi di program studi pendidikan matematika ini. Kemarin baru saja memenangkan lomba karya tulis ilmiah nasional juara 2, teman-teman. Masya Allah sekali ya, sangat berbangga. Bagaimana sih menurut Mas Kemal ini, motivasi apa sih dari lingkungan atau dari teman-teman ini mungkin yang mendorong Mas Kemal ini dapat mengikuti atau bisa memotivasi Mas Kemal ini untuk mengikuti perlombaan seperti ini? Baik, mungkin kalau membahas tentang motivasi, yang pertama, sebelum saya mengikuti perlombaan di sini di UNRI ini kan terlebih dahulu saya pernah mengikuti perlombaan sebelumnya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Nah, di sana sebelum saya mengikuti perlombaan tersebut, sebenarnya saya tidak tahu. Saya awalnya itu hanya diajak oleh Kak Tingkat dan teman saya yaitu Kak Adel dan juga Wiwin, bahwa Mal, ikut yuk lomba nih di UIN Malang. Ya nanti kita sama-sama belajar lah. Nanti juga dibimbing oleh dosen bimbing kami yaitu Bu Robi Astuti. Kemudian ya udah deh, saya mencoba untuk mengikuti. Saya juga penasaran seperti apa sih LKTIN ini, karena menurut saya lomba karya tulis. Saya dulu mikirnya karya tulis ini nulis apa, karya tulis bikin puisi atau bikin apa. Ternyata mengenai penelitian. Jadi ya awalnya saya coba dan lanjut terus. Walaupun saya tidak terlalu all in dalam perlombaan tersebut awalnya, tapi mereka berdua, tim saya itu yang luar biasa bekerja keras dan serius dari awal sampai akhir, sehingga ya dengan takdir Allah lah, alhamdulillah juga mendapat keberuntungan juara 1 di sana. Kemudian untuk perlombaan di sini karena menyangkut pengalaman, ternyata lomba itu seru juga loh. Kalau kita bisa menang, kita juga dapat pride-nya, dapat bangganya. Jadi ya apa salahnya kita nyoba di sini. Dan hal tersebut sebenarnya penelitian yang kami tulis atau karya tulis yang kami buat itu untuk diperlombakan di Universitas Negeri Jakarta. Tapi karena tidak lolos di sana dan mengetahui di sini ada lomba juga, jadi dosen bimbing kami serta sekretaris prodi pendidikan matematika menyarankan untuk mengikut sertakan karya tulis kami di perlombaan di UNRI ini. Dan berlanjut akhirnya ya alhamdulillah mendapatkan juara 2 seperti itu. Untuk kesannya sendiri, bagaimana sih Kak Kemal dari kesulitan baik dari perencanaan, persiapan perlombaan itu, atau bagaimana sih caranya dari Mas Kemal tips and trick nih untuk mahasiswa-mahasiswi yang belum aktif gitu ya. Dari saya sendiri khususnya, saya ini masih tergolong sebagai mahasiswa yang kurang aktif. Nah, untuk itu saya mau minta tips nih kepada Mas Kemal untuk bagaimana sih caranya menjadi mahasiswa yang berprestasi, mahasiswa yang dapat aktif di dalam suatu organisasi maupun segala perlombaan. Itu bagaimana? Kalau terkait hal tersebut, sebenarnya saya juga belum berani berbicara banyak tentang hal tersebut karena saya juga masih awam. Tapi mungkin sedikit dari pengalaman yang sudah saya jalani terkait perlombaan. Yang pertama kalau kita diajak lomba atau kita ditawarkan lomba baik oleh teman, oleh kakak tingkat maupun dosen, hal tersebut laksanakan saja, kerjakan saja dan ikuti saja, karena berasal dari situ itu akan menjadi pengalaman yang baru. Kalau kita gagal kita dapat pengalaman, kalau kita menang berarti kita dapat sebuah ya anugerah lah, alhamdulillah juga ya, seperti itu. Kemudian untuk masalah organisasi, sebenarnya tujuan kita kuliah kan ini kan bukan cuma untuk mencari ilmu formal saja lah istilahnya ya. Kalau banyak embel-embel perusahaan organisasi di luar sana, kalau kita ikut organisasi dapat pengalaman lah, inilah ya. Sebenarnya hal tersebut plus minus tergantung dari isi organisasi tersebut dan tergantung dari
lingkungan lah, organisasi tersebut itu seperti apa. Jadi kalau bagi teman-teman atau bagi saya sendiri juga, alangkah baiknya kenapa enggak sih kita nyoba masuk organisasi, karena kita kuliah kan juga tujuannya untuk nyari ilmu bukan cuma di dalam kelas, tapi selagi kita bisa mampu, kita ada waktu, ada yang mampu lah, bisa kita cobalah ikut organisasi, karena di sana juga banyak ternyata pengalaman baru dan juga ilmu-ilmu baru khususnya yang belum pernah kita dapetin dan belum tentu kita dapetin di dalam kelas. Seperti mungkin ketika kita dalam suatu kepanitiaan, dalam panitia humas, danus, perlengkapan maupun menjadi ketua pelaksana, hal tersebut tentu pasti akan berdampak baik bagi diri kita sendiri dan juga menjadi pengalaman lah. Kalau kita ikut organisasi, setidaknya kita sedikit pede, kita bisa, ya kalau kita sering berbicara, kita sering ngobrol, kita sering public speaking juga di depan banyak orang ketika menjadi ketua pelaksana, hal tersebut juga menjadi pengalaman baru bagi kita, sehingga untuk mengupgrade diri kita lah. Jadi nggak cuma dalam kelas, tapi coba kita cari organisasi di luar kelas. Tapi organisasi nggak juga harus di dalam kampus saja, banyak organisasi yang ada di luar sana yang mungkin lebih cocok bagi teman-teman dan juga lebih bermanfaat lah begitu. Berarti kita harus sering berbicara, berdialog dengan orang lain. Jadi kita harus senantiasa terlibat dalam suatu percakapan dengan orang lain gitu ya Kak. Yeah. Nah, demikianlah tips and trick dari Kak Kemal, bahwasanya kita apabila ingin menjadi seorang yang berprestasi, ingin menjadi orang yang pandai dalam berpublic speaking, makanya kita harus senantiasa berbanyak ngobrol dengan orang lain, berbanyak sharing, dan kita juga dalam diri kita sendiri harus memberikan challenge atau eksperimen kepada diri kita sendiri, bahwasanya kita harus bisa nih tentang sesuatu. Nah, kita harus mendorong diri sendiri untuk bisa melakukan hal tersebut. Baik, kembali lagi nih Kak ke topik awal kita, yaitu pendidikan dan juga khususnya di pendidikan matematika. Kak Dadang, dulu waktu SMA itu seperti apa sih yang dialami tentang khususnya pelajaran matematika lah, kan banyak tuh siswa-siswi waktu sekolah dapat pengalaman yang dulu lah, cerita yang dulu, jadi cerita menakutkan tentang khususnya matematika ini. Jadi gimana kalau menurut Kak Dadang? Menurut saya sendiri, ini menurut pengalaman pribadi saya ya, saat di sekolah dulu, saya dulu bukan termasuk siswa yang berprestasi, siswa yang mampu dalam bidang eksak. Mungkin dari SD ya biasalah, sebagai anak kecil pasti suka dengan hal-hal baru gitu ya. Mungkin dalam strata SD mungkin saya masih bisa mengikuti pelajaran matematika. Tapi ketika saya sudah memasuki dalam tingkat SMP dan SMA, itu saya mulai kesulitan teman-teman, karena yang itulah materi yang disampaikan semakin sulit. Saya sangat kurang memahami dari materi matematika tersebut. Tapi dalam hati kecil saya berkata bahwasanya oke, ayo kita harus bisa matematika, karena ilmu matematika itu merupakan ilmu yang sangat penting, ilmu yang akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari kita, dan itu sangat berguna bagi kedepannya. Nah, itulah yang menyebabkan saya termotivasi untuk dapat masuk ke dalam program studi pendidikan matematika ini. Nah, itulah cerita sedikit dari saya. Ya. Kalau gitu gimana sih, ada nggak sih tips dan trik dari Kak Dadang khususnya bagi mungkin teman-teman sekalian yang masih menganggap matematika itu menyeramkan, matematika menakutkan dan lain sebagainya lah. Kira-kira gimana kalau tanggapan dari Kak Dadang? Kalau pendapat saya sendiri seperti yang tadi ya teman-teman, kita harus senantiasa memberikan eksperimen dan tantangan kepada diri kita sendiri. Nah, memasuki pendidikan matematika ini tentunya tidak mudah teman-teman, karena ya seperti pandangan orang lain lah bagaimana bahwasanya matematika itu merupakan
materi atau mata pelajaran yang sangat sulit dipahami. Untuk itu saya men-challenge diri saya sendiri bahwasanya bagaimana sih caranya, kok kenapa saya dari dulu matematika itu dalam materinya saya kurang memahami gitu ya. Nah, dari situ makanya muncullah ide dari kepala saya bahwasanya ayo kita harus bisa matematika nih. Kenapa kok dari dulu kita sulit memahami sulit memahami materi dari matematika ini. Nah, untuk itu saya memiliki tantangan untuk diri saya sendiri. Ayo, kita harus memilih program studi pendidikan matematika. Kita pasti bisa. Bahwasanya ada pepatah mengatakan apabila kita takut, solusinya bukan kita menghindar, tapi kita menjalankan atau kita menerobos itu. Oke, baik. Jadi kalau menurut Kak Dadang sendiri, apakah yang membuat takut siswa itu tentang matematika itu sebenarnya materinya, atau ketidaktahuan mereka, atau kurang ketertarikan mereka terhadap matematika, ataupun dari kesalahan guru tersebut dalam memberikan ilmunya lah, dalam menyampaikan ilmunya kepada siswanya? Kalau untuk itu pastinya ada beberapa faktor ya teman-teman. Ada yang dari materi seperti yang disampaikan, ada gurunya, ada dari pemahaman kita sendiri yang kurang menekuni. Nah, untuk yang pertama itu tentang materi. Nah, kalau materi sendiri sebenarnya bukan sulit, tapi kita sendiri yang kurang tantangan untuk mencoba. Nah, itulah yang menyebabkan image matematika itu disebut sulit. Nah, yang kedua ada dari guru. Nah, memang itu sih ada beberapa guru yang sulit dalam menyampaikan materi itu sulit. Bahkan ada seorang guru yang menyampaikan matematika itu hanya dengan metode ceramah. Nah, ini pastinya sangat tidak efisien ya teman-teman, karena matematika itu merupakan mata pelajaran yang harus menggunakan beberapa eksperimen maupun pengaplikasian dalam dunia nyata, bukan hanya dengan teori. Nah, yang ketiga ada pada diri kita sendiri. Nah, apabila kita sudah mindset kita sudah tercuci oleh matematika itu sulit loh, matematika itu sulit dipahami. Nah, itu yang akan menyebabkan matematika itu akan dianggap sulit. Nah, untuk sebab itu untuk yang pertama yang harus kita perbaiki adalah yang pertama adalah mindset diri kita sendiri. Bahwasanya ayo kita memberi tantangan diri kepada kita sendiri, bahwasanya ayo kita harus belajar matematika karena itu merupakan materi yang sangat-sangat penting bagi kehidupan sehari-hari. Nah, apalagi sekarang ini adalah merupakan zaman maju yang segala halnya merupakan banyak sekali teknologi yang akan diluncurkan. Nah, itu merupakan ilmu-ilmu yang diterapkan dalam teknologi itu akan semakin banyak. Nah, itu banyak sekali pengaplikasian yang terdapat dari matematika tersebut. Baik, membahas tentang pengetahuan tentang teknologi yang terbaru pada masa kini, faktanya akan ada di lapangan mulai belakangan ini para siswa-siswa sudah mulai menggunakan aplikasi-aplikasi dan juga website, serta yang terbaru adalah AI, yaitu khususnya ChatGPT dan lain sebagainya. Hal tersebut membuat para siswa menjadi malas berpikir utamanya karena mereka ingin simpelnya aja, ingin cepat selesai, intinya pengen jawaban yang sempurna lah, tapi mereka tidak berusaha. Itu tanggapan Kak Dadang gimana? Untuk hal tersebut, bahwasanya kemajuan teknologi itu merupakan kemajuan dari dunia ini. Nah, itu pastinya ada hal positif dan ada hal negatif. Semuanya itu pasti ada hal positif dan hal negatif. Melanjutkan yang tadi ya, bahwasanya teknologi itu pasti membawa tren positif dan tren negatif. Nah, untuk mahasiswa sendiri atau siswa sendiri itu pasti akan sangat terbantu oleh kemajuan teknologi. Nah, kesan dan pesan saya mungkin kalau saya sendiri sangat terbantu dengan adanya kemajuan dari teknologi tersebut. Tapi yang perlu diperhatikan adalah diri kita sendiri, mindset kita sendiri. Jangan terlalu berlebihan terhadap teknologi tersebut. Karena apabila kita terjerumus dalam dengan teknologi yang sudah maju ini, maka itu akan menyebabkan
kita kurangnya berpikir dan bernalar itu pasti berkurang. Untuk itu kita akan begitu mengandalkan adanya teknologi. Nah, untuk itu hal itu harus harus sedikit dikurangi, dan itu kita harus kita harus bermain juga, harus bermain di luar teknologi, karena itu akan menyebabkan nalar kita bermain, dan kita akan menyebabkan Nah, itu akan menyebabkan perkembangan otak kita akan berlebih. Nah, kita tidak akan stuck dalam teknologi tersebut, tapi kita akan berkembang dalam lingkungan. Seperti itu sih. Oke, Renda. Mungkin ya begitulah percakapan dari kami, obrolan yang telah kami sampaikan. Mungkin jika terdapat kekurangan dalam kami menyampaikan, baik dari isi materi, isi obrolan, ataupun dalam tutur kata dan perbuatan, ya kami mohon maaf. Selanjutnya sekali awal saja. Oh ya, Bu ya. Kalau Bu lanjut aja Bu ya. Gak apa-apa ya lah. Bonus lah akhir terus gak sangat baik, kami akan terang. Demikianlah conversation dari kami. Saya Muhammad Kemal Pasya dan rekan Saya Deden Gunawan. Kami mohon pamit undur diri. Demikianlah video dari kami yang telah kami buat. Semoga apa yang kami buat dapat bermanfaat bagi ibu sendiri, khususnya bagi kami sendiri dan khususnya bagi penonton. Apabila ada kesalahan baik dari perkataan maupun isi materi, untuk itu kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.